Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama video saya Ahmad Hanafi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi mengenal negara-negara ASEAN, yaitu materi kelas 8. Anak-anak, sebelum kita mempelajari lewat video mengenal negara-negara ASEAN ini, anak-anak akan kami ajak untuk mengenal letak geografis ASEAN, juga letak astronomis ASEAN, dan kondisi fisik dan sosial kawasan di Asia Tenggara. Namun sebelum kita lanjutkan video kali ini atau pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita buka dengan membaca doa awal belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak belajar dapat mengidentifikasi negara-negara ASEAN. Yang kedua, dapat menyebutkan batas-batas wilayah negara ASEAN. Dan yang ketiga, dapat mendeskripsikan letak geografis ASEAN. Yang keempat, dapat mendeskripsikan letak astronomis ASEAN. Dan yang kelima, dapat mendeskripsikan kondisi fisik dan sosial ASEAN. Tahukah kalian tentang ASEAN? ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dan kelima negara pemekarsa adalah Indonesia, kemudian Malaysia, ketiga Filipina, Singapura, dan yang kelima Thailand. Awal terbentuknya ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Saat ini ada 10 negara yang tergantung dalam ASEAN. Antara lain Indonesia, yang kedua Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. Nah, ini adalah peta 10 negara anggota ASEAN. Bagaimana bentuk negara ASEAN secara geografis? Berdasarkan bentuknya secara geografis, ASEAN memiliki bentuk yang pertama adalah compact, berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah Kamboja. Kemudian yang kedua, elongated, berbentuk memanjang. Seperti contohnya adalah Vietnam. Kemudian yang ketiga adalah fragmented atau kepulauan seperti negara kita, yaitu terpisah-pisah. Selain Indonesia ada Filipina. Kemudian yang keempat adalah protrude, berbentuk memanjang seperti tangan. Contohnya adalah negara Thailand. Berikut kita lihat peta geografis negara-negara ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN ini terletak antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Setelah kita amati letak geografis, mari kita amati letak astronomis negara-negara di ASEAN. Yang pertama Indonesia. Silakan diamati letak astronomisnya. Yang kedua adalah Malaysia, Singapura, selanjutnya Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam,
dan Laos. Myanmar, Kamboja, Filipina. Setelah kita amati letak geografis, mari kita amati letak astronomis negara-negara di ASEAN. Setelah kita amati dan cermati letak astronomis dari negara-negara anggota ASEAN, maka dapat kita simpulkan bahwa letak astronomis negara-negara ASEAN secara keseluruhan, letak astronomis negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sebagian besar wilayah ASEAN terletak di belahan bumi utara yang memiliki iklim tropis. Hanya sebagian bagian utara memiliki iklim subtropis, yaitu Kamboja. Karakteristik dari iklim tropis adalah suhu rata-rata tinggi, karena posisinya yang terletak di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator. Suhu panas yang terjadi di daerah tropis adalah lebih dari 20 derajat Celcius, sedangkan suhu rata-ratanya adalah 18 derajat Celcius. Di kawasan tropis tidak pernah mengalami musim dingin. Hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini adalah keadaan fisik daripada wilayah di kawasan Asia Tenggara. ASEAN adalah negara yang kaya akan berbagai macam sumber daya, termasuk salah satunya adalah sumber daya alam hutan. Di kawasan ASEAN banyak memiliki hutan hujan tropis dan juga ada hutan yang bersifat homogen. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam tanah. Jenis tanah yang ada di kawasan Asia Tenggara yang pertama adalah tanah vulkanik dan tanah aluvial. Tanah vulkanik adalah tanah yang terbuat dari proses vulkanisme atau letusan gunung berapi, di mana sifat tanah ini adalah sangat subur. Sedangkan tanah aluvial adalah tanah yang di bawah dan diendapkan oleh aliran sungai. Bersifat subur, sangat baik untuk pertanian. Di kawasan ASEAN, tanah ini banyak terdapat di lembah dan delta sungai, yaitu Sungai Nan, Sungai Mekong, dan Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya adalah perairan atau sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut manfaatnya antara lain sumber bahan pangan seperti ikan. Yang kedua, jalur transportasi air. 3, objek wisata. Dari dasar laut banyak juga terdapat sumber daya tambang seperti minyak bumi dan gas alam. Nah, ini adalah macam-macam sumber daya alam yang terdapat di negara-negara ASEAN. Silakan kalian amati. Nah, dengan berakhirnya materi sumber daya alam ini, maka anak-anak ada penugasan untuk kalian kerjakan. Yang pertama adalah kapan ASEAN didirikan? Sebutkan 5 negara prakarsa berdirinya ASEAN. Yang ketiga, sebutkan letak astronomis ASEAN. Dan yang keempat, jelaskan letak geografis ASEAN. Dan yang terakhir, yang kelima, sebutkan jenis-jenis barang tambang ASEAN. Demikian anak-anakku yang saya cintai, materi tentang mengenal negara-negara ASEAN dalam video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa akhir belajar. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.